di tengahnya qul law kuntum fi buyutikum, lanjutan yang minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Allah ya taqabbalul halimuna wa maqsad maqasidana du'ana biniyatil qabul wa tamanna rasulullah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil mu'allim hadzal kitab al-imam Jalaluddin imam Jalaluddin wa ila hadratil syekh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil hidayah. Masih ayat 154 ya. Surah Al-Imran sampai pada ayat Qul ya law kuntum fi buyutikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim wal yabtaliyallahu ma fi sudurikum wal yumakhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzati sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Qul law kuntum, qul katakanlah lahum kepada mereka, yaitu taifahnya segolongan orang. Law kuntum, jikalau kuntum kamu fi buyutikum berada di rumah-rumahmu, jika kamu berada di rumah-rumahmu, wafikum dan di antara kamu man ada orang kataba yang telah digariskan, yang telah dicatat Allahu oleh Allah alaihi atasnya al-qatla terbunuh. La baroza niscaya la baroza yaitu kharaja, la baroza niscaya kharaja akan keluar. Baroza itu maknanya tampak jelas. Alladzina orang yang kutiba ditulis atau ditetapkan, kutiba tafsirnya kudia ditentukan, alaihimu atas mereka al-qatlu
terbunuh minkum dari kamu ila madajihim sampai tempat madajihim. Kalau madaji itu kan maknanya tempat berbaring ya. Maksudnya di sini madajihim masarihim itu tempat pembunuhannya, tempat pembunuhan mereka. Masarihim tempat pembunuhan. Mereka di sini alladzina kutiba tadi. Fayuqtalu walam fayuqtalu maka terbunuh alladzina maka terbunuh kamu walam yunjihim dan tidak selamat. Tidak selamat mereka qu'uduhum oleh usaha-usaha mereka. Lianna karena qada'ahu ketentuan Allah, ketetapan Allah Ta'ala itu kainun tetap berlaku. Ketentuan Allah tetap berlaku. La mahalata tidak bisa tidak, harus berlaku ketentuan Allah. Nah, jadi dalam perang Uhud itu kan orang-orang yang ikut berjuang dengan Rasulullah SAW itu kan ada yang membelot, berkhianat, keluar, kabur dari medan perang. Sebanyak kurang lebih berapa? 300-an orang ya. Mereka keluar dari perang Uhud karena di propaganda oleh orang munafik Abdullah bin Ubay supaya dah kita nggak usah ikut perang, mending kita pulang. Ngapain kita ikut perang, nanti kita mati terbunuh ya, anak istri kita gimana. Nah, ini akhirnya orang munafik ini berhasil menghasut tentara Nabi, pasukan Nabi, akhirnya pada pergi, tinggal sisanya pasukan Nabi. Nah, mereka lari dari medan perang karena takut mati. Maka kata Allah dalam ayat ini, katakan jikalau kamu berada di rumahmu yang memang sudah ditetapkan, ditentukan kematiannya, nggak kudu perang juga bakal mati, gitu. Nggak kudu perang bakal mati, biarpun kamu di dalam rumah. Ya kalau memang bukan ketetapannya, meskipun dia ikut berperang, maka nggak akan mati, terbunuh. Ya, itu yang mati sudah ada qada dari Allah, ketentuannya dari Allah. Ini ayat menjelaskan begitu. Ya memang kita nggak bisa menghindari mati. Mau menghindar kemana kita mati? Kata Allah, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kita berlari menghindar dari kematian itu, ya, fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan datang menemuimu. Kematian akan datang menjemput kamu, nggak bisa kita menghindar. Kan kejadiannya ada orang menghindar dari kematian sahabatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya sahabat dekat dengan Nabi Sulaiman. Tiap hari ke istananya Nabi Sulaiman, bantu-bantu di sana, belajar juga dari Nabi Sulaiman. Nah, satu saat
orang ini datang ke istana Nabi Sulaiman, kumpul dengan yang lainnya. Ada Nabi Sulaiman di situ. Tiba-tiba ada datang seseorang yang kelihatan bertingkah laku dan bersikap agak aneh. Ya. Itu orang datang, matanya ngeliatin sahabatnya Nabi Sulaiman, ditatap aja matanya. Ya. Natap ke situ aja matanya. Ya. Sampai akhirnya acara selesai, orang dipulang, sahabat Nabi Sulaiman tanya, "Ya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, siapa sih orang tadi?" Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa yang datang hadir ke majelis ini, ngejirim nyerupai manusia. Akhirnya orang ini berpikir, jangan-jangan dia ngeliatin saya, mau nyabut nyawa saya nih, gitu ya. Takut dia. Waduh, apa iya dia ngeliatin aja tadi, jangan-jangan ya, saya udah jadi incerannya nih, bakal dicabut. Ketakutan dia. Akhirnya dia minta tolong sama Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, kan engkau dikasih mukjizat sama Allah, bisa merintahin angin, angin bisa diperintah sama Nabi Sulaiman. Ya. Coba saya minta tolong, perintahkan angin supaya memindahkan saya ke tempat yang jauh. Dia takut malaikat, takut datang lagi, ntar nyawanya dicabut. Ya. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan angin, bawa sahabatku ini pergi ke tempat yang jauh. Dibawa ke tempat yang jauh, kemana? Ke India. Ya. Tapi ketemu Amitabh Bachchan apa enggak saya nggak tahu. Ya. Gitu. Dibawa ke India, sampai di India tuh malaikatnya udah nungguin. Malaikat Israel udah nungguin. Nah, lo mau kemana? Israel. Ya udah, nyampe dicabut nyawanya. Ya, udah sampai kodoknya, ketentuannya, ajalnya udah sampai. Ya. Maka setelah kejadian itu, malaikat Israel datang lagi nih ke tempat Nabi Sulaiman, ngejerim lagi dengan serupa yang sama. Ya. Di situ Nabi Sulaiman tanya, "Ya Israel, kalau boleh saya mau tanya, kenapa sih ente ngeliatin sahabat aneh kemarin?" Ya, justru saya lagi bingung. Saya lagi heran, kata malaikat Israel. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya di India. Dianya ada di mari. Gitu. Dianya ada di mari. Ya. Ya. Saya disuruh nyabutnya ke India. Kebetulan pas saya udah nyampe India, dia ada di sono. Padahal Nabi Sulaiman yang suruh angin mindahin ke sono sesuai permintaannya. Nah, artinya apa? Kita nggak bisa menghindar. Ya. Kemanapun kita pergi nggak bisa menghindar. Fa'innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpaimu. Nggak kudu perang, ya. Diam di rumah juga kalau udah ketentuannya harus mati. Ya. Ada orang yang dibunuh di dalam rumah, ada orang yang terbunuh dalam peperangan, ada. Semua udah sesuai qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyabtaliyah, tafsirnya wa fa'ala ma fu'ila, wa fa'ala dan telah berbuat, telah terjadi ma sesuatu fu'ila yang terjadi ia bi Uhudin dalam perang Uhud. Nah, kejadian ini terjadi di dalam perang Uhud, ya, di mana banyak orang-orang yang berpaling dari peperangan, lari menghindar karena takut mati. Ada juga yang tetap di situ, ya, tetap di situ sampai tetes darah penghabisan, ikut berjuang, ya, membantu Rasulullah SAW. Nah, kejadian itu kata Allah, liyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Liyabtaliya maknanya yahtabira, untuk menguji, jadi diuji hambanya, ya.
liyabtaliya untuk menguji, yahtabiru untuk menguji Allah oleh Allah, ma fi sudurikum apa yang ada di dalam hatimu. Ya. Allah ingin menguji apa yang ada di dalam hatimu. Ketika ikut bersama Rasulullah dalam perang Uhud itu ikhlas karena Allah, apa karena yang lain? Apa karena harta ghanimah atau karena tujuan yang lain? Ya. Allah ingin menguji ya. Siapa di antara mereka yang ikhlas dan apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu qulubikum, hati kamu. Minal ikhlasi, dari yang ikhlas, wan nifaqi, dan yang munafik. Allah ingin uji nih yang ikut perang nih. Ada yang ikhlas, ada yang munafik. Yang ikhlas tetap di situ. Ya. Apapun yang terjadi, akhirnya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak ikhlas kabur. Ya. Yang karena harta ghanimah, ada yang mati. Ya. Mati kena panah. Di situ Allah ingin melihat, ingin menguji siapa di antara mereka di dalam hatinya yang ikhlas dan ada kemunafikan. Itu apa munafik itu? Kan ada munafik pada sifat, ada munafik pada zat. Ya. Kalau munafik pada zat jatuhnya bisa kafir. Kafir jatuhnya. Ya, sifat munafik seperti Abu Jahal itu munafik. Ya. Kelompoknya Abu Jahal kalau ketemu dengan orang-orang beriman, pura-pura beriman, padahal nggak beriman. Ya. Di belakang mereka bicaranya lain lagi, ngejelekin orang beriman. Ini orang munafik. Ya. Kalau hadis yang mengatakan ayatul munafiki salasun, tanda-tanda ciri-ciri orang munafik ada 3. Kalau bicara dusta, kalau diamanatin khianat, kalau berjanji ingkar. Ini sifat munafik pada sifat, nggak jatuh kepada kafir. Ya. Sifatnya munafik, bukan orangnya. Gitu. Jadi sifatnya yang munafik. Nah, jadi hati ini adalah tempat penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita yang dilihat oleh Allah. Ya. Bukan tampang kita, bukan pakaian kita, bukan badan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat rupa kita, Allah nggak lihat tampang kita, Allah nggak lihat pakaian kita. Yang Allah lihat adalah hati. Jadi hati kita ini tempat penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati ini tempat turunnya cahaya. Cahaya keimanan, cahaya ilmu, cahaya hikmah. Di hati tempatnya. Ya. Bukan di badan, bukan di kuping, bukan di telinga, bukan di otak. Ya. Cahaya-cahaya itu masuknya ke dalam hati. Maka ya, hati kita harus kita hadapkan kepada Allah. Kayak kita sholat. Ya. Kita umpamanya sholat, mungkin ada orang yang berpikir, apakah Allah ada dalam masjid? Ya. Atau apakah Allah itu ada dalam musola? Atau Allah ada dalam majlis? Atau Allah ada di depan kita saat kita sholat? Gitu. Apa ada? Seperti apa sih Allah? Ya. Nah, yang seperti ini maka selamanya dia tidak akan pernah menemukan Allah. Dia nggak akan pernah menemukan Allah dimanapun kita berada, sekalipun kita berada di pemimbaran, atau kita berada dekat kubah, atau kita berada di rumah-rumah ibadah. Maka kalau seperti ini nggak bakal dia bisa menemukan Allah. Jadi sejatinya Allah itu ada di hati kita. Ya. Maka kenali diri kita. Maka dengan izin Allah, kalau kita kenal diri kita dengan izin Allah, maka kita dapat dipertemukan, ya, dapat diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kebesarannya.
Man arafan nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Artinya bukan secara spontan, oh dia kenal Tuhannya, bukan. Allah yang memperkenalkan dia kepadanya. Ya. Allah yang kenalin kita. Allah yang bawa kita dekat. Gitu. Bukan kemampuan kita nggak ada kemampuan. Kita nggak ada kemampuan untuk dekat kepada Allah. Kalau kita lihat besi berani, ame jarum, ini jarum, ya, sujud tersimpuh, dia nggak berdaya, dia nggak punya kekuatan, sujud bersimpuh nempel. Itu daya jarum, daya besi berani. Ya. Besi berani. Gitu. Nah, jadi sejatinya Allah itu ada di hati kita. Kita dapat menemukan Allah dengan kebesaran Allah. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa, dan dia Allah, ma'akum, ada bersamamu, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa-apa yang kamu kerjakan maha melihat. Nah, di dalam sholat, begitu kita berdiri menghadap kiblat, hati kita ditujukan kemana? Fardhon lillahi ta'ala, ya, fardu karena Allah ta'ala. Hati kita madhab ke Allah, bukan madhab pemimbaran. Ya. Berangkat kita ke tanah suci, keluar dari rumah, hati kita tertuju ke siapa? Berangkat ke tanah suci biar mabrur karena Allah, hatinya Allah. Ya. Nah, sejatinya Allah itu ada di hati kita. Ya. Kemana kita pergi, dimanapun kita berada, Allah ada di hati kita. Nggak ada, ya. Di pemimbaran nggak ada, di Baitullah nggak ada. Jadi kita menghadap Allah, menghadap kiblat bisadri, dengan dada. Ya. Jadi hati kita tertuju kepada Allah. Nah, hati inilah yang menjadi modal untuk musyahadah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berangkat Isra wal Mi'raj. Isra artinya berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naik ke 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nabi ini orang pilihan. Nggak sembarangan Allah ngundang, nggak sembarangan, maka diundang dari seluruh makhluk yang ada ini. Diundang siapa? Makhluk yang paling utama, Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Abdulul Makhlukat, Khairul Anam, makhluk yang paling utama, sebaik-baik makhluk, akhlaknya Nabi Quran, perilakunya sangat baik, tutur katanya sangat baik, hatinya bersih. Maka berangkat Nabi Mi'raj, ya. Langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, ya, dengan hati yang bersih, Nabi menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 50 waktu. Padahal Allah tahu. Dalam kitab Al-Hikam itu ada disebutkan alama wujuda dhafil abdi. Allah itu tahu kelemahan hambanya, Allah tahu ketidakmampuan hambanya, maka qallala a'dadaha, Allah kurangin jumlah sholat yang 50 jadi 5, karena Allah tahu hambanya nggak bakal mampu. Nah, itu Allah kurangin jadi 5. Prosesnya Nabi Muhammad turun naik, lantaran ditegur sama Nabi Musa, kurangin kebanyakan. Hakikatnya memang Allah mau ngurangin, coba dengan cara itu. Sampai udah tinggal 5 waktu, kata Nabi Musa, masih berat, minta lagi. Udah deh, kata Nabi Muhammad, udah malu saya, dari 50 coba dikurangin 45, tinggal 5, masa masih mau minta lagi? Kamu kuat tapi hambamu nggak kuat. Gitu. Ya.
Nah, jadi kalau lihat keterangan dari kitab Al-Hikam, qallala a'dadaha, Allah kurangin bilangannya sholat itu menjadi 5. Nah, di dalam sholat itu ya, banyak di dalam sholat itu adalah tempat-tempatnya sir, tempat-tempatnya rahasia Allah, dan Allah tahu kebutuhan hambanya. Kata kitab itu mengatakan hamba itu, manusia itu ya, kerjaannya sedikit tapi pengen gajinya gede gitu. Ibadahnya dikit tapi pahalanya pengen besar, maka sholat Allah berikan pahalanya besar. Di samping pahalanya besar, dosa diampunin ya. Terima tuh Nabi sholat 5 waktu, turun subuh ya. Tapi sholat subuh Nabi belum kerjain. Kenapa? Belum dapat caranya. Caranya belum dapat. Nah, pas zohor baru Nabi mulai kerjain tuh. Sholat 5 waktu Nabi mulai kerjakan zohor. Subuh Nabi turun belum melaksanain karena belum dapat ilmunya. Jadi awal Nabi sholat zohor. Ya. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW musyahadah, menyaksikan Allah, melihat Allah di Sidratul Muntaha. Ini pendapat yang ditarjih, yang diunggulkan oleh ulama, diantaranya Imam Nawawi. Nabi melihat Allah dengan mata kepala sendiri, gitu. Bukan menyaksikan saja, tapi melihat dan menyaksikan. Kalau menyaksikan belum tentu melihat. Ya. Menyaksikan itu begini, menyaksikan itu kita lihat bangku, ya. Tapi sisi kanan kiri kelihatan, ya, ada orang sini, ada orang di situ, menyaksikan. Definisi kitab Tuhfatul Murid, ya. Nah, kalau melihat satu arah, sana sini nggak kelihatan, melihat namanya. Itu bedanya melihat dan menyaksikan. Nah, Nabi ini melihat. Ini pendapat yang diunggulkan, ditarjih oleh Imam Nawawi. Turun Nabi ya, membawa ajaran sholat 5 waktu ya, yang diperintahkan oleh Allah buat Nabi juga buat umatnya. Untuk apa sholat 5 waktu? Ya. Bukan buat kepentingan Allah, buat kepentingan kita, buat jalan kita supaya sampai kepada Allah. Itu bukan buat Allah. Kita nggak sholat Allah nggak rugi, kita nggak sholat Allah nggak kurang, kita sholat ya, ribuan rakaat juga Allah nggak untung. Tapi ini cara yang Allah berikan buat hambanya ya. Biar apa? Biar hambanya itu menjadi orang yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sholat yang mana? Itu. Sholat yang mana? Ada orang yang sholat padahal nggak sholat. Ada orang yang puasa padahal nggak puasa. Ada orang yang nggak puasa tapi puasa. Gitu. Mana orang yang puasa tapi nggak puasa? Orang yang puasa tapi nggak puasa itu orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Matanya, mulutnya, ininya. Ya. Puasa tapi nggak puasa. Ada orang yang nggak puasa tapi dia jaga ini hati, mata, mulut. Nah, itu puasa. Ya. Sayyidina Ali pernah, ada satu kitab menerangkan Sayyidina Ali pernah Lebaran bulan Syawal. Orang-orang mungkin pada musafahah ya kayak di kita nih ya, Lebaran tuh maafin saya, maaf ini semua ya. Sayyidina Ali mah tengah aja jalan, nanti nggak Lebaran ya. Oh saya udah Lebaran, saya sawalan tiap hari, kata Sayyidina Ali. Di mana saat saya tidak melakukan dosa, saat saya tidak maksiat kepada Allah, itu saya lagi sawalan katanya ya. Lagi Lebaran, ada Sayyidina Ali. Ada orang sholat tapi nggak sholat ya. Ada yang kagak sholat tapi katanya sholat, orang kejawen ya. Orang kejawen tuh dia asal hatinya baik, biar nggak sholat selamat katanya
Yang penting hatinya baik, positif katanya. Nah, jadi di dalam salat Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita akhlak, Allah ajarkan kita kemanusiaan, Allah banyak pelajaran itu di dalam salat. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Ya, jadi orang mukmin itu mi'rajnya naik ke dunia atas. Untuk naik ke dunia atas harus melalui 7 tahapan. Gitu. Naik ke dunia atas harus 7 tahapan. Sebagaimana Nabi naik ke atas lewat 7 lapis langit. Kita harus melalui 7 tahapan. Yang tahapan pertama taubat. Ya. Kekali taubat, langgengkan taubat, tiap hari kita taubat. Ya. Nggak perlu cerita sama orang kalau kita taubat. Oh, gua udah taubat, nggak perlu. Ya. Nggak perlu. Taubat itu urusan kita sama Allah. Taubat minta ampun tiap hari. Ya. Nyesel atas dosa-dosa yang kita lakuin. Ya. Janji nggak akan ngulangi dan menarik diri dari perbuatan itu. Andai kata kita jatuh melakukan lagi, taubat lagi. Yang penting nggak ada niat main-main. Itu ya, tahapan pertama. Tahapan yang kedua, warok, ingin sampai kepada Allah, ingin naik ke dunia atas. Ya. Salat kita ya, warok, menjaga diri dari yang subhat, tinggalkan yang subhat. Kata Imam Syafi'i, man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang jatuh ke dalam perkara yang subhat, maka dia jatuh ke perkara yang haram. Yang ketiga, langit ketiga, zuhud. Zuhud, ya. Zuhud itu dia menjadikan dunia, mencari kehidupan dunia, ya, tapi nggak rakus sama dunia, nggak tamak sama dunia, nggak lupa sama akhirat, gitu. Karena Al-Quran juga menyuruh kita supaya tuntut cari apa yang kamu cari di dunia, tapi jangan lupakan bagianmu di akhirat. Nah, ini ada orang yang nggak zuhud, ya, rakus, tamak sama dunia, lupa sama akhirat, gitu. Sedangkan cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala kejahatan. Dunia, ya, kata Imam Ghazali, seukuran mulut kita. Coba mangap ukur, segini. Kita makan bubur jangkung. Kongyong suka makan bubur jangkung. Kita makan bakmi atau martabak bangka, atau kita makan makanan Jepang, sushi, atau makan mie gacoan. Dari makanan yang sekarang, makanan zaman sekarang namanya aneh-aneh. Ada makaroni ngehe, macam-macam. Ada tahu jeletot, ya. Ada martabak jablay, macam-macam. Orang dulu ya makanannya sederhana, combro, misro, singkong, ya. Kita makan makanan dulu, combro, misro, singkong. Ama kita makan spaghetti, kita makan pizza, dan kita makan makanan yang lain. Kira-kira kita ke kamar mandi keluarnya warnanya sama nggak? Sama, kuning, ya. Kuning. Ada kuning kehitam-hitaman untuk kena panas, beraknya di rel, ya. Sama warnanya kuning dan nggak ada yang wangi. Dunia itu, ya. Ada ulama juga mengatakan dunia itu, ya, hawa nafsu sama. Hawa nafsu itu hampir sama, godaannya sama dunia, mirip. Jadi udah kita kejar dunia, kita nggak zuhud, tamak sama dunia, hawa nafsunya ngikutin. Hawa nafsunya ngikutin. Hawa nafsu itu kata ulama seperti bayi yang menyusu pada tete ibunya. Bayi nyusu ibunya, air ASI. Itu gambaran hawa nafsu seperti itu. Harus berhenti. Caranya apa? Disapih. Bayi disapih,
berhenti dia nggak nyusu. Bisa dikendalikan. Nah, hawa nafsu seperti itu mesti disati. Masa kita mau nete sampai tua? Itu mau nete sampai tua. Jadi seperti itu para ulama. Nah, taubat, kemudian waro, zuhud. Yang ketiga, kita harus sabar. Sabar. As-sabru nisful iman. Sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Nah, kesabaran ini juga, ini semuanya bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Sabar itu sulit. Sehingga saking sulitnya orang menahan sabar, dia bilang apa ya? Sabar itu ada batasnya. Gitu. Padahal kagak ada. Kalau nggak sabar kita mungkin ibadah juga susah. Karena sabar itu kunci ibadah. Nah, kemudian harus tawakal. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah kita ikhtiar. Setelah kita berusaha. Orang dagang dia ikhtiar cari nafkah, hasilnya tawakal, serahkan kepada Allah. Orang belajar wajib menuntut ilmu, ya dia ikhtiar, belajar, ya. Hasilnya pintar enggaknya itu hak Allah. Ya. Kewajiban kita mah belajar aja. Ya. Nah, jadi harus tawakal. Kemudian ikhlas, kemudian ridho. Nah, ini 7 kunci. Ya. 7 kunci, ya. Tahapan yang harus kita tempuh supaya kita sholatnya bisa mi'raj. Sebagaimana Nabi mi'raj ke langit ke-7, ada 7 tingkatan. Ya. 7 tingkatan. Nah, baru dengan 7 tahapan ini kita lakukan, insya Allah sholat kita bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar, dan sholat kita sampai naik punya makom di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Liyabtaliya yahtabirallahu ma fi sudurikum. Liyabtaliya untuk menguji, menguji Allah oleh Allah ma fi sudurikum, apa yang ada di hatimu. Qulubikum, hatimu. Minal ikhlas, daripada keikhlasan, wan nifaqi, dan kemunafikan. Ikhlas juga susah. Ya. Ikhlas ini dibilang biangnya ibadah. Ya. Biangnya ibadah tuh ikhlas. Kita puasa benar, puasa ilmunya benar, caranya benar. Kita sholat, caranya benar, rukunnya paham. Kita wudhu, syaratnya tahu, semuanya ngerti, tapi nggak ikhlas, rusak. Jadi ikhlas ini masuk di semua ibadah. Ya. Kuncinya ini ikhlas. Waliyumahhisab, dan untuk membersihkan. Yumayyiza, untuk membedakan ma fi qulubikum, apa yang ada di dalam hatimu, mana yang ikhlas, mana yang munafik, mana yang riya. Ya. Itu ketahuan, nggak ada yang bisa sembunyi dari Allah. Ya. Nggak bisa kita menghindar dari Allah. Jangan kata belum kita ucap di hati kita, Allah tahu. Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita simpan di hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ma fi sudurikum, apa yang di hatimu itu Allah tahu. Ikhlas apa tidak, riya apa tidak. Wal yumahhisa ma fi qulubikum, untuk membersihkan atau membedakan apa yang ada di dalam hatimu. Wallahu, dan Allah alimun, mengetahui bidzatis sudur. Alimun, mengetahui bidzati, dengan apa yang ada
as-sudur, di hati. Yang ada di hati kita Allah tahu. Bima fil qulub, bima dengan sesuatu fil qulub yang ada di hati. La yakhfa, tidak ada yang samar alaihi, atas Allah, syai'un, sedikit pun nggak ada, nggak bisa kita umpetin ya. Dari orang bisa kita umpetin, dari Allah nggak. Wa inna ma yabtali, dan hanya saja Allah menguji, hanya saja Allah menguji atau mencoba, liyudhira linnasi, untuk melihat sesuatu linnas, di diri manusia, apakah dia ikhlas, apa dia enggak ikhlas, apa dia munafik ya. Allah hanya menguji. Nah, ikhlas ya. Sifat ikhlas ini ulama, para intelektual itu mendefinisikan ikhlas itu udah mentok ya. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ikhlas itu apa sih artinya? Kata Jibril, waduh, kayaknya saya kurang tahu nih, ntar saya tanya sama malaikat Mikail. Malaikat Mikail tanya lagi soal malaikat apa, Israfil. Israfil tanya lagi sama malaikat Israel. Ya Israel, artinya ikhlas apa ya? Waduh, ntar deh saya tanya sama Allah, nanya langsung sama Allah ya. Ikhlas itu adalah sesuatu ya, yang Allah berikan kepada hati manusia. Man istafallahu min ibadih, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kita ingin menjadi orang pilihan Allah, jadi orang yang ikhlas, harus belajar ikhlas ya. Kita ini belum bisa ikhlas ya, tapi kita belajar ikhlas, sehingga dengan terus kita belajar ikhlas, maka Allah tetapkan di hati kita, tanamkan di hati kita rasa ikhlas yang benar-benar ikhlas. Ikhlas kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Syekh Nawawi bilang ikhlas terbagi 3, ada lagi yang bilang ikhlas terbagi lebih dari 3, ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang sholat mengharap ridha Allah, nggak mengharap yang lain, nggak mengharap surga, nggak mengharap pahala, nggak mengharap kekayaan. Ini ikhlas yang paling utama. Ada orang yang sholat pengen masuk surga, ini ikhlas juga. Ada orang sholat pengen dapat pahala, ikhlas juga. Ada orang sholat, mudah-mudahan dengan sholat Allah buka jalan rezeki, ikhlas juga. Sesuai makomnya, sesuai tingkatannya gitu. Tapi ahlul hakikah ya, orang-orang ahlul hakikat beda lagi. Nah, dalam ilmu hakikat itu kita sholat itu sebenarnya yang sholat itu badan kita apa ruh kita gitu. Yang sholat badan kita apa ruh kita. Kalau orang ahlul hakikat, kalau ruhnya nggak sholat maka sholatnya nggak sah gitu ya. Nah kita mah nggak usah ke sono-sono lah ya. Rukun sholat aja belum hafal ya. Rukun sholat hafal nggak? Belum hafal ya. Ada tingkatan yang kekhusyuan itu wajib di dalam sholat, kalau nggak khusyuk nggak sah ya. Jadi makom lain lagi ya. Nah, buat makom kita nih, kalangan kita nih, biarin dah kita sholat pikiran kemana-mana, tapi hati tetap merasa disaksikan sama Allah ya. Kita sholat, pikiran ingat ini, ingat itu, tapi hati kita tetap merasa disaksikan Allah, rukun-rukunnya kita paham ya. Syarat-syaratnya kita paham, insya Allah ini masuk kategori khusyuk tingkatan awam ya. Biarin kita tingkatan awam juga masih masuk ya. Daripada nggak masuk sama sekali, sholatnya mardud, tertolak ya. Innal ladzina tawallaw minkum wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wal karimati sultani. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munna wa rizqa wa tawbatan nasuh al jasad wa ruh wa faqihna fi din wa ta'alina futuha al-'arif wa naj'al amalana khalisatan lika bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaaba ilmika kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ulamika mutaqaddim mutaakhir wa ansur 'alaina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma la awladan wa 'ilman ma'al khair wa tamam syarrin qadir. Allahumma arzuqna fi dhurriyyatin wa tarwa fi ta'atika wa arzuqna birrahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir awalana ya Fattah ya Alim ya Fattah. Iftah alaina fahmi ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.